adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wow, tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember dan artinya kita akan merayakan Natal. Gimana nih adik-adik yang sudah mengikuti Natal sekolah minggu kemarin? Pasti seru bukan? Oke, hari ini kita akan bersama-sama bersukacita memuji memuliakan Tuhan melalui sekolah minggu kita hari ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Raja semesta benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria
selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di dalam sekolah minggu pada hari ini. Nah, senangnya kalau bulan Desember ini sebentar lagi kita akan menyambut Natal bersama-sama. Apa itu Natal? Hari di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan kelahiran Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan sejak lama sekali oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Hari ini kita akan melihat bersama-sama apa sih yang sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang kelahiran Juru Selamat. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan bagi kami kesehatan, kami bisa bangun dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur masih bisa bersekolah minggu. Saat ini kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, supaya Engkau yang menolong kami saat membaca firman-Mu, kami bisa mengerti dan juga bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kitab Yesaya, pasal yang 9, ayat 1 sampai dengan 9. Kak Opin akan bacakan ya. Yesaya 9, ayat 1 sampai dengan ke-9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Amin. Adik, kita mau melihat ya, di Yesaya 9 ayat 1 dikatakan di sini adalah bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Maksudnya apa ya bangsa yang berjalan di dalam kegelapan? Adik-adik ingat, sejak Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan manusia pertama dan istrinya, yaitu Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa
jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada Allah. Sejak saat itu, semua keturunannya hidup di dalam dosa. Dan kita juga yang menjadi keturunannya diperbudak oleh dosa. Nah, yang dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan adalah semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan diperbudak oleh dosa. Nah, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ini telah melihat terang yang besar. Dari mana terang itu? Nah, inilah nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus yang akan membebaskan kita dari hukuman dosa. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Karena kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, dan bukan hanya kelahirannya, tapi kematiannya yang membawa keselamatan buat kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan dan diperbudak oleh dosa, mendapat keselamatan. Yang hidup kita tadinya kelam, tidak punya harapan, setelah Tuhan Yesus datang dan membawa kebebasan buat kita kembali mempunyai harapan. Bahkan dikatakan di sini digambarkan kedatangan Tuhan Yesus itu menimbulkan sorak-sorak dan sukacita yang besar. Seperti apa katanya? Seperti sukacita di waktu panen. Adik-adik tahu kalau para petani itu memanen apa yang sudah mereka tanam, mereka akan sangat bersukacita. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha untuk merawat tanamannya, memberi pupuk, memberi air selama waktu yang lama, sampai akhirnya mereka dapat menuai hasilnya. Jadi adik-adik pasti bisa membayangkan seperti apa sukacitanya orang-orang yang memanen tanamannya. Dikatakan juga di sini seperti sorak-sorak orang-orang yang seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kalau zaman dulu kalau ada yang berperang, ada yang kalah, bangsa yang menang itu akan mengambil jarahan dan juga membagi-bagikannya. Wah, jarahan itu pasti banyak ya, ada harta yang bagus-bagus, mungkin ada pakaian yang bagus-bagus. Waktu dibagi-bagikan, orang-orang bersukacita dan bersorak-sorai. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan juga, kenapa orang-orang bersukacita? Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, kuk itu dan gandar yang ada di atas bahu menggambarkan beban dosa yang sudah dibawa, yang memperbudak kita. Kita punya beban dosa di bahu kita, hidup kita jadi tidak mempunyai harapan, tidak bersukacita, banyak putus asa, kita cenderung untuk suka melakukan dosa. Itu kehidupan lama kita. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia dan membebaskan kita, saat kita percaya kepadanya, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, yaitu kuk dosa tadi, gandar yang menekan di atas bahu kita, tongkat si penindas sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Nah, ini ayat yang paling sering kita sudah dengar, yaitu ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia adalah penasehat yang ajaib, sekaligus Allah kita yang perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Bapa kita yang kekal, selama-lamanya Dia tetap Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Dan juga Raja damai yang memberikan kita kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, karena kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa kita. Dan kita bersyukur bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang menjadi penguasa atas seluruh dunia, surga, segala-gala ciptaannya, dan kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Nah, kita bersyukur ya adik-adik kalau saat ini kita hidup di masa-masa anugerah, yaitu saat kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua diampuni dosa-dosanya, dan kita juga menerima keselamatan. Bukan cuma nanti setelah kita meninggal, tapi saat ini kita juga mempunyai kehidupan yang damai sejahtera. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita bisa menolak untuk melakukan dosa karena Allah sendiri yang memberikan kemenangan, yang memberikan pertolongan supaya kita tidak lagi melakukan dosa. Karena mungkin dosa ini sepertinya hal yang enak kalau kita lihat sementara. Padahal dosa ini adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan akan mendatangkan hukuman bagi kita. Nah, jadi kita bersyukur saat ini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kita mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tetap bersukacita karena mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi masih di rumah masing-masing secara online. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa lagi. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau di bulan Desember ini kami kembali diingatkan akan kasih Allah yang begitu luar biasa buat kami, manusia yang berdosa. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau sudah menubuatkan bahwa akan lahir seorang anak yang akan menyelamatkan kami semua dari hukuman dosa. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh lahir di dunia dan membawa kami untuk bisa menang dari dosa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga hari ini, sepanjang hari Minggu ini, saat kami sekolah minggu, saat kami beribadah, kiranya kami boleh menunjukkan hati kami sungguh-sungguh hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik di minggu depan. Tetap setia bersekolah minggu, tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan kita sehari-hari, dan tetap bersemangat. Sampai jumpa lagi.